Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang keempat dan kelima, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa." Dan Allah lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tumbuhan itu kering dan kemudian menghitam. Kita tahu bahwa begitu banyak tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi ini tidak kemudian tumbuh dengan sendirinya, yaitu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hikmah dan manfaat. Ada yang hanya sebatas memang untuk dimakan oleh hewan, kambing. Ada yang bahkan bisa dijadikan obat yang luar biasa, seperti jahe, kemudian temulawak, kemudian kunyit. Ini saya tahu dari Pak Haji Rahmat. Ya, kata beliau ini menderita gula. Gulanya parah, Pak. Ya, sampai-sampai kulitnya itu pas waktu parah-parahnya, ketika ditarik itu nggak balik lagi. Ya, maksudnya bukan berarti nggak balik lagi selama setahun, tapi beberapa detik baru balik, begitu ya. Artinya lama, ini parah. Akhirnya beliau konsultasi dengan seorang dokter yang tepat, ya, untuk menganjurkan supaya minum 2 ramuan. Yang pertama tadi temulawak, kunyit, dan kemudian jahe dicampur. Yang satunya seledri kalau tidak salah, kemudian satunya bawang daun dicampur. Jadi ada 2 minuman, ya, dengan campuran yang berbeda. Alhasil, ya, kata beliau nih, kalau nggak percaya tanya langsung, Pak, ya, ada orangnya. Nah, kata beliau yang semula itu tergantung dengan obat, alhasil nggak pakai obat lagi, Pak, setelah minum itu. Ini luar biasa. Ya, bisa dipraktekkan, barangkali ada saudara kita yang punya penyakit gula, atau mungkin kita yang masih sehat pun perlu untuk minum minuman seperti itu. Nah, ini di antara tanam-tanaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan. Dan ketika tanaman itu menghijau, tidak selamanya subur. Ada kalanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan tanaman-tanaman itu kering dan bahkan mati. Ini sebuah pelajaran bagi kita, Pak. Di mana sebagaimana tanaman yang semula hijau kemudian menjadi kering dan mati, kita pun sama. Ya, kita pun akan mati. Di mana Allah Ta'ala berfirman, jelas ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi ya, ada proses yang akan kita lalui. Wallazi ja'alakum min da'fin. Ya, dan Allah yang menjadikan kalian itu semula lemah. Ya, kapan itu? Ketika kita dilahirkan di atas muka bumi dalam kondisi merah bayi, yang kalau seandainya kita tanpa perhatian ibu kita, bapak kita diterlantarkan begitu saja, kita mati, Pak. Sebab kita ini adalah manusia yang lemah dalam kondisi bayi yang merah. Kemudian kata Allah, kemudian engkau setelah itu, setelah lemah menjadi kuat. Setelah kuat kemudian Allah lemahkan lagi, ya, sampai rambutnya memutih. Ini proses yang harus kita sadari
bahwa kemarin kita remaja, kemudian tumbuh dewasa dan sekarang menjadi tua. Apa yang kita tunggu, Pak? Apa yang bisa kita banggakan? Ya, apa yang kita bisa pamerkan? Sementara proses ini akan kita lalui dan kita pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, nggak besok, lusa. Nggak lusa ya pekan depan. Kalau nggak pekan depan ya bisa jadi bulan depan, kapanpun itu. Pasti Allah sudah menyiapkan di Lauhul Mahfuz kapan kita mati. Yang penting kita siapkan saja, Pak. Ya, siapkan diri kita untuk banyak bersedekah, untuk banyak hadir di majelis ilmu, untuk banyak mengamalkan ilmu, untuk banyak terus beristighfar kepada Allah, memohon ampun, sebab kita akan mati. Kalau berbicara mati ini bukan permainan seperti di dunia. Kalau di dunia banyak dramanya, boleh, ya, banyak bohongnya, silahkan, ya, bukan saya nyuruh bohong. Tapi kadang-kala ada orang yang mengaku pintar, mengaku alim, mengaku soleh, ya, tetapi di belakang layar dia menjadi orang yang paling buruk, ya. Tetapi kalau di akhirat tidak ada amal, yang ada hanyalah pertanggungjawaban daripada amal yang telah kita lakukan di dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Sanuqri'uka. Al-khitab lin Nabi. Ini yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang artinya ai sanuqri'uka ya Muhammad al-Qur'ana fala tansa. Wahai Muhammad, kami akan membacakanmu Al-Qur'an, fala tansa, dan engkau tidak akan melupakannya. Jadi, fala tansahu ini ada dua tafsir yang datang dari para ulama. Yang pertama adalah maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya Nabi tidak akan pernah lupa. Ya, Pak ya. Jadi Nabi itu enggak seperti kita, Pak. Sekalinya beliau mengingat satu ayat dalam Al-Qur'an, seumur hidup beliau enggak akan lupa. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya, kalau kita lupa ya wajar, Pak. Kalau sekali-kali ya. Jangan sering kali. Kalau sering kali berarti kita ini banyak dosa. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekelas Imam Syafi'i, Pak. Yang luar biasa waraknya dalam kehidupannya. Pernah suatu ketika mengadu kepada Waki, salah satu gurunya. Ya, tentang sulitnya beliau dalam menghafal. Biasanya lancar. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i itu, Pak, 7 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. Ya, di umur 10 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis karya Imam Malik, gurunya juga. Dan umur 15 tahun sudah berfatwa, sudah menjadi ulama. Ini Imam Asy-Syafi'i. Dan cemerlang hafalannya, Pak. Ya, satu riwayat datang tentang bagaimana kuatnya hafalan Imam Asy-Syafi'i ketika membaca, Imam Asy-Syafi'i harus menutup sebelah lembaran sebelahnya. Kalau buku dibuka seperti ini, Pak. Ya, Imam Syafi'i kalau baca ditutup ini. Kenapa? Karena khawatir apa? Terpecah akhirnya hafal semua. Begitu ya. Terpecah akhirnya hafal semua. Terpecah fokusnya, bukan hanya kepada satu halaman. Ini saking kuatnya. Tapi suatu ketika beliau pernah agak sulit menghafal. Sehingga beliau mengadukan kepada gurunya, yaitu Waki. Ya, mengadu, wahai guruku, saya ini merasa sulit hafalan. Kemudian kata gurunya, coba Syafi'i, renungkan. Apa kiranya dosa apa yang telah engkau lakukan? Pasti ini ada dosa yang telah engkau lakukan. Akhirnya Imam Syafi'i coba merenung. Apa kira-kira? Dicari. Oh iya, ternyata dia dapati, ya, beberapa saat lalu dia mendapati ada seorang wanita yang ketika naik di atas tunggangannya, entah onta ataupun kuda, ya, ternyata terlihat kakinya, nampak, ya. Berbeda riwayat, ada yang mengatakan itu pahanya, ada yang mengatakan betisnya, ada yang mengatakan hanya kedua mata kakinya, ya. Itu semuanya aurat, Pak. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika beliau meminta solusi kepada Waki, apa yang harus dilakukan? Diberikanlah solusi oleh Waki. Hingga dibuatkan syair oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau berkata, sakautu, ya, kalau tidak salah, sakautu ila Waki. Aku mengadu kepada Waki su'a hifzi, ya, tentang buruknya hafalanku. Kemudian arsyadani
ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau, Waqi' guruku ini memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Begitu ya. Wa akhbarani anal ilma nurun. Dan beliau mengkhabarkanku bahwasanya ilmu itu nurun. Nurun, Pak. Ya, cahaya bukan nyontek gitu ya. Bukan nyontek, tapi nurun cahaya. Wa nurul Quran wal Quran nurun. Ya, wa nurullahi kul Quran, ya. Dan cahayanya Allah itu Quran. La yuhda, ya, tidaklah diberikan petunjuk, ya, Al-Quran kepada siapa? Lil asi, kepada pelaku maksiat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya ketika kita sulit menghafal, maka dan kemudian kita lupa orangnya ya, sering amnesia kalau bahasa medis ya. Itu besar kemungkinan karena kemaksiatan, Pak. Karena dosa-dosa kita, ya. Imam Syafi'i pernah mengadukan demikian. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, sehingga ya ketika kita lupa, misalkan naruh kunci di mana, yang jadi korban kan seringkali kunci, gitu ya. Kunci motor kemana nih? Pertama kali yang harus kita lakukan istighfar, Pak. Ya, astagfirullahaladzim, di mana ini? Bisa jadi karena dosa kita, ya. Kadangkala sebagian orang ya memberikan solusi. Kalau kamu lupa dan pengen ingat, sholat. Ya, biasanya kalau orang sholat itu kadang-kadang lupa sesuatu, kemudian sholat ingat, jadi ingat. Begitu Pak ya. Itu boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, artinya itu petunjuk dari Allah, tapi niatnya jangan sampai karena ingin mencari kunci yang hilang sholat, begitu ya. Ini juga keliru, ya. Memang betul dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Tetapi jangan sampai salah difahami. Kunci hilang, kita segera salat duha, keliru, begitu ya. Istighfar, ya, karena sering lupanya kita karena dosa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan apa? Akan semakin banyak lupa. Begitu, Pak. Ya. Dan bahkan lebih daripada itu. Bisa apa? Bisa kita gak peka dengan ketaatan. Bagi kita akan sama antara ketaatan dengan kemaksiatan. Antara halal dengan haram. Sama semua. Ini bagi orang yang sudah biasa melakukan kemaksiatan. Ini makna yang pertama. La tansa itu artinya engkau tidak akan pernah lupa selamanya tentang ayat Quran yang sudah engkau hafal. Tapi bukan berarti Nabi nggak pernah lupa selamanya tentang lain hal, Pak. Nabi ada kalanya pernah lupa. Suatu ketika, ya, Nabi pernah mengimami salat Isya di Masjid Nabawi. Kemudian ternyata yang beliau lakukan, yang semula itu 4 rakaat salat Isya, tapi beliau hanya melakukannya 2 rakaat. Satu salah. Maka para sahabat itu bingung. Ini ada apa kira-kira? Apakah Nabi lupa atau karena turunnya wahyu yang telah mengubah rakaat salat yang semula 4 menjadi 2 rakaat? Sehingga ketika selesai sholat, ya mereka musyawarah antara sahabat, akhirnya sudah. Majulah Dzul Yadain, ya, seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain. Dzul Yadain ini kenapa dijuluki Dzul Yadain? Karena tangannya panjang, begitu ya. Bukan panjang tangan, Pak, ya, tapi tangannya panjang. Maju kepada Nabi, bertanya, wahai Nabi, tadi engkau sholat Isya 2 rakaat, begitu ya. Apakah engkau lupa atau karena turunnya wahyu? Maka dijawab oleh Nabi. Maksudnya Nabi akhirnya bertanya kepada sahabat yang lain, tabayun. Ya, apa betul saya itu melakukan sholat Isya 2 rakaat? Ternyata sahabat Nabi serentak, iya wahai Nabi, bahwasanya engkau melaksanakan sholat Isya hanya 2 rakaat. Ya, tetapi lupanya Nabi tadi itu mengandung hikmah. Apa itu? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi sholatnya 2 rakaat lagi, ya, diikuti oleh para sahabat Nabi, dan kemudian selesai ditutup dengan sujud sahwi. Nah ini, akhirnya ada hikmah, ada pelajaran yang kemudian kita tahu tentang ketika sholat kita kurang bagaimana. Begitu ya, bukan berarti sudahlah sah saja. Jadi kadang kalau kita nggak punya ilmu, sudah. Kadang kalau ada seperti itu, Pak. Ya, ada yang ngingetin, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Nggak ngerti ilmunya. Tapi kalau kemudian kita tahu, oh iya, ternyata kalau kurang rokat dan kita sadar, ya misalkan kurang satu, lanjutkan. Ya, meskipun ada ngobrol-ngobrolnya sedikit begitu ya, lanjutkan begitu ketika ada yang mengingatkan. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi pun pernah lupa dalam keadaan yang lain, bukan tentang masalah ayat Al-Qur'an yang sudah beliau hafal. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun makna yang lain tentang la tansa,
wala tansa. Itu adalah la tatrukuhu. Adalah engkau tidak akan meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Berarti ya apa yang ada di dalam Al-Quran pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya dan istiqomah di dalam mengamalkannya. Jadi ini adalah khilaf tanawwu, Pak. Ya, ini saling berkorelasi, tidak bertabrakan, begitu ya. Bukan berarti ini yang benar mana nih? Jangan-jangan yang benar adalah bahwasanya Nabi nggak akan pernah lupa. Berarti la tatruku ini dhaif. Enggak seperti itu. Ini khilaf tanawu itu adalah saling berkorelasi. Nabi betul tidak pernah lupa, juga Nabi tidak pernah meninggalkan ajaran Al-Qur'anul Karim. Hadirin azani Allah wa iyyakum, dan ini patut kita contoh. Ya, meskipun kita kadang-kadang lupa ya murojaah, begitu Pak ya. Murojaah. Ya, jangan sampai kemudian kita hafal tapi tidak pernah murojaah, sayang waktunya Pak. Ya, kadangkala ada banyak hafidz Quran, ya maksudnya santri penghafal Quran, mereka ini rajin ya menghafal Quran, bahkan ada program-program tertentu percepatan, ada yang 5 bulan hafal Quran, 6 bulan hafal Quran, setahun hafal Quran, begitu ya, terus ngebut ya, setelah hafal ditinggal begitu saja, dia hanya dapat cuman gelar saja al-hafidz ya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan hafalannya. Ya, kenapa? Karena lupa. Ya, sebab ketika kita menghafal 1-2 surat ya harus di murajaah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita harus meniru Nabi. Ya, apa itu? Di dalam mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa dengan Al-Qur'an, apalagi kemudian meninggalkan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai ingatnya pas Ramadan saja, Pak. Ya, kita ingat Al-Qur'an ketika Ramadan saja. Oh, luar biasa. Quran kita bersih, dilap begitu ya. Dibaca bolak-balik sampai dengan bengannya khatam ya, sampai berkali-kali. Tapi setelah Ramadan lupa dengan Al-Quran kita, mushaf kita. Ini juga keliru. Apalagi ini Ramadan ini tinggal selangkah lagi antara kita dengan Ramadan, hanya dihalangi dengan bulan Sya'ban saja. Sekarang sudah 10 Rajab kalau tidak salah. Ini sekarang 10 Rajab, berarti tinggal 50 hari lagi, Pak, kita menuju Ramadan, ya. Dan harus ada persiapan. Jangan sampai kita menuju Ramadan seperti kita menghadapi bulan-bulan biasa. Para salaful ummah, ya, ulama-ulama salaf terdahulu, Pak, itu minimal menyiapkan ya untuk berjumpa dengan Ramadan itu 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Pak. Jadi ya sekarang ini, ya kita harus mempersiapkan. Ada bahkan yang 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri sambil meminta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Kenapa demikian mereka berharap berjumpa dengan Ramadan? Kenapa sedemikian mereka semangatnya dalam mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Ramadan? Kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam Ramadan itu terdapat ampunan yang sangat luas, keberkahan yang sangat banyak. Ya, ada malam Lailatul Qadar dengan harapan segala keberkahan, kebaikan, bahkan malam Lailatul Qadar kita dapat, ya, agar kemudian setelah Ramadan kita mati, sudah, ya, kita menang, Pak. Kita beruntung kalau kemudian kita berhasil di bulan Ramadan dan Syawal mati, katakanlah, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Ya, tapi kalau kemudian kita nggak peduli bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan, bisa apa nanti kita bulan Ramadan, Pak? Kira-kira bisa apa? Hah? Kita mungkin akan malas-malasan. Sebab apa? Gak ada persiapan, gak membiasakan diri ya untuk membaca Quran, gak membiasakan diri untuk beribadah. Akhirnya apa? Ketika Ramadan kaku, ya, malas, ya, karena sudah terbiasa malas. Ya, orang, Pak, olahraga saja, Pak, ketika atlet nih pengen berlomba-lomba, apa, main bola atau balap lari, apa yang mereka lakukan, Pak, sebelum lomba? Persiapan, ya tidak? Pemanasan. Ya, yang kalau seandainya persiapan, latihan, pemanasan mereka tidak melakukannya, kalah sudah. Ya, secara umum akan kalah. Ya, oleh siapa? Oleh mereka yang sudah melakukan persiapan, persiapan yang matang. Nah, terlebih kita yang akan berjumpa insya Allah dengan bulan Ramadan, maka benar-benar harus menyiapkan diri sebenar-benarnya, sematang-matangnya. Ya, terutama dengan Al-Quran Karim. Hadirin azani Allah wa iyyakum.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa masya Allah. Kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, mungkin Nabi akan melupakannya. Apa itu? Ayat yang telah dimansukh. Dalam Al-Qur'an itu ada nasikh, ada mansukh, Pak. Ya, nasikh itu adalah ayat yang datang setelahnya untuk menghapus ayat sebelumnya. Begitu ya. Ini namanya ayat yang datang setelahnya itu namanya nasikh. Adapun ayat yang datang sebelumnya yang akan dihapus hukumnya itu namanya mansukh. Begitu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 106, "Manansakh min ayatin." Tidaklah kami menghapus satu ayat, au nunsiha, atau kami melupakannya, na'ti bi khairi minha, maka kami akan datangkan ya ayat yang lebih baik darinya, au mithliha, atau semisalnya, namun memiliki hikmah yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ya mungkin ya akan melupakan satu ayat yang telah dimansukh hukumnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ay ya'lamul ladzi yudhiruhul khalq wa yu'linuna walladzi yudmiruna wa yusirruna. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang telah ditampakkan oleh hambanya, dan juga Allah akan mengetahui ya apa yang telah disembunyikan oleh hambanya. Ya, jadi Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha tahu, dan ini harus kita imani. Ya, bukan hanya sebatas kita tahu bahwasanya Allah Maha tahu, tapi terapkan dalam hati ya tentang muraqabatullah. Muraqabatullah itu tentang maha pengawasan Allah terhadap kita. Kita ini setiap detiknya itu diawasi, Pak. Ya, kita hadir di majelis ilmu, kita beramal soleh, ketika kita bermaksiat diawasi betul oleh Allah Ta'ala. Ya, dan ini harus hadir dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa diawasi ya hanya oleh CCTV dan oleh mandor atau bos kita saja. Ya, dalam pekerjaan, sehingga kita bisa jadi semangat dalam pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita nggak semangat dalam ibadah. Tapi kita malah senang dengan bermaksiat. Kenapa? Karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bayangkan, Pak, kalau benar-benar kita mampu untuk bisa menghadirkan muraqabatullah dalam hati kita, merasa diawasi oleh Allah, ya, megang HP aja, ya. Kira-kira kita takut nggak, Pak? Takut kita. Ya, khawatir salah pencet, gitu ya. Ya, khawatir salah apa ketik, khawatir salah klik, gitu ya. Sebab di dalam HP ini banyak sekali syubhat, banyak sekali fitnah, banyak sekali kemaksiatan, ya. Padahal kita nggak kemana-mana tuh, ya. Nggak bergaul dengan siapa-siapa, tapi bisa melalui HP ini kita bisa memperoleh kemaksiatan yang sangat banyak ketika kita merasa tidak diawasi oleh Allah Ta'ala, ya. Dan kemudian ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita pun akan hati-hati dalam bersikap, nggak sembarangan, ya. Plus kita pun akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Begitu, Pak ya. Jadi benar-benar hal ini harus kita tanamkan. Dan banyak ayat dijelaskan tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara-perkara yang nampak, ya, perkara-perkara yang rahasia, yang sifatnya dalam hati saja, terbesit dalam hati, Allah tahu, Pak. Di mana disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum aw ijharu bi. Dan rahasiakanlah perkataan kalian atau ya jaharkanlah, tampakkanlah perkataan kalian. Maksudnya apa? Sama saja bagi Allah. Mau yang dirahasiakan atau yang ditampakkan itu sama saja bagi Allah. Kalau Allah itu mampu untuk mengetahui hal yang dirahasiakan, mesti Allah akan lebih mampu untuk mengetahui hal yang telah ditampakkan. Ya, lebih-lebih apa yang di dalam hati. Ditutup dalam surat Al-Mulk ini ayat 13, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya. Luar biasa, ya. Harus kita hadirkan perasaan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha
mengetahui. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa nuyassiruka lil yusra ay nuwaffiquka lit tariqatil yusra fi jami'i umurika wa nusahhilu 'alaika, yaitu kami akan memberikan taufik kepadamu pada jalan yang dimudahkan, dan di dalam seluruh urusan ya, akan dimudahkan oleh Allah. Termasuk ya makna daripada nuyassiruka lil yusra adalah kami akan mudahkan engkau untuk menjalankan ketaatan, menjalankan akidah, menjalankan apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini Pak, ya, maksud daripada wa nuyassiruka lil yusra. Nah, kita tidak seperti Nabi yang maksum, tetapi Nabi adalah qudwah yang harus kita ikuti. Ya, bagaimana caranya kita pun dimudahkan agar kita dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengamalkan syariat, lagi-lagi ya terkait dengan dosa, Pak. Ya, kita harus benar-benar berusaha keras untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab apa? Sulitnya kita untuk mengamalkan syariat, sulitnya kita untuk menjalankan ketaatan adalah karena dosa-dosa kita. Ya, jangan jangan sampai dipisahkan, Pak. Ya, kita nggak bisa sholat malam karena apa? Alarmnya ini karena kita nggak pakai alarm. Bukan karena alarm kita nggak bangun tidur, Pak. Ya, atau aduh kita nggak bisa sedekah ini karena tanggal tua. Bukan karena masalah tanggal tuanya kita nggak bisa sedekah, Pak. Ya, karena ya kita masih bisa bersedekah dengan apa yang kita mampu. Ya, itu karena kemaksiatan yang kita lakukan sebetulnya. Ya, jadi benar-benar kita ini harus benci dengan kemaksiatan, harus risih dengan dosa yang kita miliki. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadzakir, maka berilah peringatan. Ya, peringatan kepada manusia dengan ayat-ayat Allah yang memperingatkan manusia akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Peringatkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki azab. Terus seperti itu. Apa yang bisa kita berikan kepada manusia berupa peringatan, nasihat, sampaikan kepada mereka apa? Inna fa'ati dzikra. Ya, jika az-dzikra, peringatan itu bermanfaat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang memaknai inna fa'ati dzikra. Ya, tafsiran yang pertama yang dimaksud dengan inna fa'ati dzikra adalah jika kita berikan apa namanya? Peringatan, nasihat kepada orang lain, jika seandainya nasihat itu diterima oleh orang tersebut, maka silahkan beri peringatan. Kalau sekiranya kita memberikan nasihat tapi ditolak, sudah nggak usah. Begitu ya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah kita memberikan peringatan kepada siapapun, mau diterima ataupun ya ditolak. Maka pendapat yang kedua inilah yang lebih tepat. Ya, karena kita nggak tahu apakah orang itu mau nerima atau tidak, Pak. Kadangkala ya saya pribadi, Pak. Saya ini ya ketika saat itu masih senang main begitu ya. Kemudian saat itu masih senang bersanda gurau begitu. Maksudnya nggak peduli dengan agama. Datang seorang kawan mengingatkan kepada saya ini tentang perkara akhirat. Awalnya saya risih. Ya, tapi kemudian ternyata lama-lama akhirnya apa? Nerima, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, ini berkat daripada kepedulian orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ya kita ini jangan pernah putus asa dalam memberikan nasihat, Pak. Kadang-kala ada orang itu ya butuh berkali-kali untuk diingatkan, baru sadar. Ya, sebagian orang ada yang hanya sekali. Ya, oh iya, langsung taat kepada Allah, langsung berubah. Nah, sehingga jangan putus asa dalam menyampaikan petunjuk atau hidayatul irsyad kepada orang lain. Entah kepada istri kita misalkan, ya, istri kita misalkan belum soleha, atau kepada anak kita. Jangan putus harapan. Bisa jadi ke 100 kalinya baru dia akan menerima nasihat dari kita. Kalau masih 50 kali, jangan nyerah. Begitu ya. Musa alaihissalam gak peduli Fir'aun bakal menolak. Terus begitu ya. Lagi-lagi datang ya kepada Musa untuk mengingatkan. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teriak-teriak di atas bukit, ya menyerukan tentang tauhid, tentang akidah kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Gak peduli, ya ditolak oleh Abu Lahab, ditolak oleh Abu Jahal. Tapi betapa banyak yang pada akhirnya sahabat-sahabat yang lain yang sebelumnya kafir
menjadi muslim. Ya, ini kenapa? Karena semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya kita pun demikian. Ya, terhadap siapapun. Ya, jangan pernah malu, Pak. Ya, kadangkala kita ini apa ya? Mencukupkan. Sudahlah kan ada ustadz. Sudahlah kan ada apa namanya? Ada penulis begitu ya, yang nulis tentang dakwah. Kita mah nggak usah ikut-ikutan. Ini keliru, Pak. Dakwah itu tanggung jawab kita semua. Adapun nanti metodenya, maka sesuai kemampuan kita. Kan seperti itu. Ya kalau misalkan Ustadz mampu ngomong di mimbar, silahkan. Ya begitu ya. Nah kalau kita misalkan kayak kita belum mampu misal untuk ngomong di atas mimbar, oh hanya bisa share-share video tentang ajakan kepada kebaikan, share sebanyak-banyaknya Pak. Ya, karena betapa banyak orang yang akhirnya mendapatkan hidayah hanya karena share-sharean video tersebut. Begitu ya. Ini luar biasa. Jangan anggap sepele. Terus seperti itu. Ya, kita harus saling apa namanya? Berelasi dalam berdakwah. Kita nggak bisa sendirian, Pak. Ya, ustadz-ustadz atau dai-dai bahkan ulama sekalipun nggak bisa sendirian. Butuh ya saling bekerja sama antara satu sama lain. Begitu untuk berdakwah. Terlebih di zaman sekarang ini, Pak. Ya, di mana para pelaku maksiat tidak ada malunya untuk menebarkan kemaksiatan. Bahkan banyak dari mereka mengajak kemaksiatan. Ya, saya lihat apa namanya? Siapa itu namanya? Ada itu vokalisnya atau basisnya Superman is Dead. Namanya Jerry. Tahu, Pak? Ya, namanya Jerry kalau salah. Dia nggak ada malu ya di apa fanspage-nya kalau nggak salah. Ya, dia habis olahraga bukannya minum air putih tapi malah apa? Buka kulkas isinya bir semua tuh. Dengan merek apa? Singaraja atau apa gitu ya. Nah, itu nggak ada malunya. Ya, minum minuman keras. Ya, apa banyak hal-hal yang memang mereka itu mengajak kepada hal itu. Ya, kepada kemaksiatan nggak tahu malu. Kita ya, kita yang berusaha, kita yang sudah tahu kebenaran, kenapa kita nggak menyebarkan kebenaran tersebut? Ya, betapa banyak orang yang peminum, Pak. Ya, pencuri, pelaku maksiat. Bukan berarti mereka nggak mau benar. Cuman masalahnya mereka nggak mau ada yang ngajak. Kitanya pengen benar sendiri gitu ya. Ya, sholat ke masjid ya sendiri aja, begitu ya. Nggak ngajak-ngajak teman kita. Ya, hadir di majelis ilmu pun sendiri saja. Nggak ngajak teman kita yang masih malas, begitu ya. Ajak, Pak. Ya, urusan dia nolak atau nerima, urusan lain. Urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah sembari memberikan apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, di sini dijelaskan ya tentang metode ya di dalam tafsir kitab tafsir Aunur Rahman fi Tafsir Al-Qur'an. Di sini dijelaskan agar peringatan nasihat kita diterima ini ada metode yang harus kita lakukan, Pak. Ya, kadangkala kita dapati ya nasihat kita ini nggak diterima. Kenapa? Ya, bukan karena memang dia belum dapat hidayah, belum, bukan. Tetapi kadang-kala cara kita yang keliru. Misal kita menasehati di saat dia itu lelah. Begitu ya, nih ibu-ibu nih kalau ada yang hadir, ya barangkali ada suami kita, suami ibu nih, ada salahnya, ada keliru, maka jangan asal ngomong dulu, ya. Tapi lihat kondisi suaminya lagi apa nih. Baru pulang kerja, boro-boro bikinin kopi, boro-boro dipijet kepalanya, lagi pusing-pusingnya, ya malah langsung diomong, diingatkan. Ini juga ya, ini keliru. Tetapi nasihat yang benar adalah kita lihat ya kondisi orang yang hendak kita nasihat ini dalam kondisi tenang, ya lagi nyaman, lagi posisi enak atau enggak nih? Atau lagi nggak nyaman? Ya kalau lagi nggak nyaman, tunggu dulu, begitu ya, sampai dia itu tenang. Barangkali capek habis kerja, begitu Pak ya. Nah, terus kemudian hal lainnya, kita dalam memberikan nasihat, kenapa barangkali ditolak? Ya, kenapa? Karena kita tidak menggunakan kata yang bisa difahami oleh orang tersebut. Kadang-kala ada ustadz atau dai ya, dia mentang-mentang kuliah misalkan sampai S3 misalkan ya, dia ngomongnya itu bahasanya bahasa intelek terus. Ya mana ada orang tua yang sudah 70 tahun ke atas ya, kadang-kala bisa paham begitu ya. Bisa paham bahasa Indonesia saja sudah untung tuh. Kan gitu, Pak.
Nah, ini ada ustadz ngomongnya berbicara tentang intelek. Nah, ini juga nggak pas, nggak keliru. Sebab Ali radhiyallahu anhu berkata, hadithun nas bima ya'rafun. Ya, berbicara kepada manusia dengan apa, dengan bahasa, dengan kalimat yang mereka fahami. Ya, aturiduna an yukadzabullahu war rasul, kata Ali. Ya, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Maksudnya apa? Ya, kalau seandainya kita berbicara kepada orang lain berupa nasihat, tapi dengan bahasa yang sulit difahami, akhirnya apa? Bisa jadi nasihat kita ditolak, yang berisikan tentang ajakan dari qala Allah wa qala Rasul, Al-Quranul Karim. Begitu Pak ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, semisal Ali radhiyallahu anhu yang semakna dengan beliau, kalau sekiranya engkau berkata, ya, atau tidaklah engkau berkata kepada seseorang dengan sebuah perkataan yang mana akalnya itu tidak bisa mencernanya, melainkan ya, maka sebagian mereka akan tertimpa fitnah keburukan. Ya, ini bahaya kalau seandainya kita memberikan nasihat tapi salah dalam memilih kata, yang ada malah ditolak, malah akan memudaratkan kita. Kadang-kadang seperti itu saya perhatikan Pak. Ya, ada sebagian orang dalam memberikan nasihat, misalkan dengan kata-kata yang kasar, begitu, dengan kata-kata yang kasar, menggurui, ya, atau dengan terkesan di ini, ya sombong, lebih paham, nggak seperti itu. Ya, coba ya dalam memberikan nasihat sentuh hatinya, begitu ya. Kalau kita seorang suami ingin menasihati istri, ajak ya istri kita ke toko emas, begitu ya, supaya seneng gitu ya. Mungkin nggak seperti itu. Waduh, berat kalau seperti itu. Ya sudah ke Mixu barangkali, atau kemana lah, shopping, belanja gitu ya. Misal seperti itu Pak. Kalau bisa, kalau enggak ya, sok ya. Apa, diajak ngobrol tenang dulu, diajak kuyon dulu, kemudian baru didakwahi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini tentang hal ya yang harus kita fahami di dalam berdakwah. Sebab Musa saja, Pak, sekelas Musa di dalam mendakwahi Fir'aun ini luar biasa. Menggunakan kalimat yang sangat hikmah. Musa kepada Fir'aun itu siapa, Pak? Ini makhluk yang paling bergajulan kalau istilah kita, Pak. Ya, mengaku dirinya itu Allah, ya. Tapi kata Allah, idhaba ila Fir'aun, ya, qaulan layyina, ya. Faqulu qaulan layyina. Ya, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, katakan kepada Fir'aun dengan apa? Dengan kalimat yang lembut, begitu. Ya, ini luar biasa. Dicontohkan oleh Musa alaihissalam. Jadi kalau sekarang ya kemudian ada misalkan masyarakat yang ingin menasihati presiden, ya kemudian ya mereka menghina, ya melecehkan, ya emang presiden kita separah apa Pak dibanding Firaun Pak? Ya, kadang mahasiswa-mahasiswa ini berlebihan ya, sebagian ya, nggak semuanya begitu ya. Apa foto dicoret-coret begitu ya. Jadi tolong ajarkan anak-anak kita Pak ya, yang kuliah nggak boleh seperti itu begitu ya. Tetap ya kita hormati, kita nasihati ya pemimpin kita dengan cara yang benar. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, sayadzakkaru may yakhsha. Maka orang yang takut, yantafi'u bidzikra. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut pada hari kiamat, merekalah yang akan bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Nah, ini sebagai penguat daripada pendapat yang kedua, bahwasanya yang namanya nasihat itu diberikan kepada siapapun, gitu ya. Karena apa? Pada akhirnya orang yang takut kepada Allah, dialah yang akan menerima ya nasihat yang kita berikan, peringatan yang kita berikan. Adapun orang yang nggak peduli dengan Allah, nggak takut dengan Allah, nggak takut dengan hari kiamat, ya mana mau, begitu ya. Mana mau menerima peringatan kita? Ya nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan akhlaknya yang buruk, gitu ya. Ini daripada penguat pendapat yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa yatajannabuhal ashqa.
Dan orang kafir ya akan menolak, menjauhi peringatan tersebut. Di ayat berikutnya Allah pun berfirman sebagai ancaman daripada orang-orang kafir tersebut ya. Wa yatajannabul ashqa alladzi yaslan naral kubra. Yang mana dia akan masuk ke dalam api neraka. Ya, al-kubra, yang sangat besar. Ya, kenapa disebut dengan besar, Pak? Di ayat ini karena perbandingan api neraka itu yang jauh lebih dahsyat. Perbandingannya itu 70 kali lipat. Ya, dibanding dengan apa? Dengan api dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis, narukum kata Nabi. Api kalian itu, api dunia, allati tuqiduna 'alaiha, yang mana yang bisa membakar kalian, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, adalah satu bagian saja ya daripada 70 bagian dari api neraka jahanam. Ini luar biasa, Pak. Ya, ingat bahwasanya api neraka jahanam itu berbeda dengan api dunia. Ya, perbandingannya itu 70 kali lipat dibanding api dunia. Jadi nggak ada apa-apanya, Pak. Ya. Sebab api jahanam itu nanti sampai ke hati, Pak, kalau bakar itu, Pak. Ya, sakitnya itu luar biasa. Hangus, ya, hancur sampai kulit, nanti penghuni neraka itu akan diganti oleh Allah setiap detiknya, begitu ya. Ketika sudah hangus akan diganti dengan kulit-kulit yang baru, begitu ya. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Sampai-sampai disebutkan di ayat berikutnya, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Ya, penghuni neraka itu dia itu nggak hidup, ya, dan dia itu nggak mati. Kalau di dunia pasti orang hidup ya hidup, mati ya mati. Ya, ada orang yang hidup ya berarti ya belum mati, begitu ya. Kalau ada orang mati ya berarti sudah nggak hidup lagi, gitu ya. Tapi kalau di neraka berbeda, ya sudah nggak ada kematian lagi, ya. Sehingga orang-orang yang ada di dalam neraka itu tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan juga dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai orang yang hidup sementara dia dihancurkan terus-menerus oleh Allah, diazab dengan kehancuran yang sangat dahsyat, yang kulit-kulitnya seringkali diganti oleh Allah, begitu ya, sampai-sampai mereka ini meminta kematian, ya. Mereka penghuni neraka, Pak, ketika disiksa terus-menerus oleh Allah Ta'ala meminta kematian, ya, meminta kepada malaikat, ya, wahai malaikat, ya, liyaqdi alaina rabbuka, ya, hendaknya ya tolong ya berikan kematian kepada kami, kata penghuni neraka, ya, tolong ya agar Rabbmu itu memberikan kematian kepada kami, ya. Apa kata mereka, para malaikat? Ya, menjawab, kalian akan tetap tinggal terus menerus di dalam neraka. Luar biasa, ya. Ini, Pak, neraka ini harus kita ingat, ya. Sebab kalau kita ya hidup di dunia, tidak mikir akhirat, tidak mikir panas neraka, kita akan meremehkan dosa. Kadar dosa ini, paling gibah. Nggak hadir majelis ilmu nggak apa-apa. Akan terus meremehkan. Padahal kesudahan daripada meremehkan kemaksiatan adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Sudah Isa? Belum ya? Nah, adapun penghuni neraka itu, Pak, ya, disebutkan di beberapa ayat bagaimana ya menyedihkannya mereka ketika mereka kemudian minta mati, ya, minta mati kepada Allah, ya, kemudian dibalas oleh para malaikat, qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap di neraka. Akhirnya mereka menawar, Pak. Penghuni neraka ketika tidak diijabahi oleh Allah agar mereka dimatikan saja sehingga tidak merasakan siksa neraka, ya, akhirnya bergeser tawaran mereka. Apa itu tawarannya? Meminta untuk diringankan, ya, meminta untuk diringankan siksanya. Disebutkan dalam surat Ghafir, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Dan orang-orang penghuni neraka ini berkata kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Ya, serukanlah, mintakanlah kepada Rabb kalian satu hari saja untuk diringankan ya azabnya. Namun
Ya, apa balasan para malaikat ya terhadap permintaan orang-orang ini penghuni neraka? Fadzuku falan nazidakum illa azab. Rasakanlah oleh kalian falan nazidakum illa azab. Maka tidak akan kami tambah falan nazidakum illa azab. Maka kami tidak akan menambah kecuali azab. Ini menunjukkan Pak, penghuni neraka akan terus merasakan bertambahnya azab bagi mereka. Nggak ada istilah berkurang azab Pak di dalam neraka. Tapi yang ada terus bertambah, 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 bertambah. Apinya makin panas, ya, azabnya semakin keras. Barangkali itu yang dapat kami pahami, ya, kami pelajari, ya, kita bahas, ya, itu surat Al-A'la. Insya Allah, ya, pertemuan akan datang akan melanjutkan surat Al-A'la. Mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan surat Al-A'la di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.